Halo kembali lagi ketemu dengan saya Yarkal Tim terkait masalah membuat perahu. Ini utamanya untuk para pemula dan pecinta perahu, utamanya perahu jenis perahu papan untuk mancing terutama mancing udang lah banyak betul terutamanya nih terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar, dan dibanyakkan rezekinya, sudah selalu bahagia juga. Sambil melihat kita buka karetnya ini ternyata sudah kuat ikatannya ini walaupun dipaksa melengkung kayunya. Ini kayunya cukup keras nah kayu ranti merah ini kuat sekali kayunya tekan juga loncengnya supaya busu dengan embok induk putuan seberataan. Yang pertama tahu kalau seandainya ada video baru dari saya terutama bagi pecinta yang menyukai video saya. Badak lembet lagi benih sudah buka ini buka karet hadapan gubang nih nah tiga nih modelnya nih kira-kira cantik ya kira-kira nih. Kalau cantik nah bolehlah minta buatkan ke saya, nanti saya buatkan kelanjutan video yang kemarin karena ini bagian yang keempat nih di bagian ketiga kita sempat dibantu oleh tukang cilik nah, hari ini kita membuat sekat bagian depan nih apa ya, lampang gubang kah namanya nih lampangnya, wadah duduk bagian depan nih nah jadi umumnya kalau di berau ini ada tempat duduknya di bagian depan ini satu ruangan, kadang dua ruangan jadi terkadang itu udang kita taruh di bawah lantai tempat kita duduk di depan ini, terutama bisa mempermudah kita berdayung kalau seandainya memerlukan berdayung nanti jadi duduknya enak di depan itu kayak raja saja duduknya. padahal yang di belakang yang raja, karena depan ini petugasnya itu mendayung. Tinggal dimiringkan saja ternyata posisinya di gading kedua dari depan ini atau apa ya, sekat tinggi ini siku-siku posisinya dengan siku-siku itu 45 derajat jadi tinggal dimiringkan saja siku-sikunya dari garis lurusnya. Nah pas 45 derajat. Nah ternyata bagian depannya itu yang lebih dari 45 derajat, sekitar 50 sampai 55 derajat. Nah posisinya seperti yang saya sampaikan tempo hari, 18 cm naik, lari ke sampingnya itu 22,5 cm. Kalau dia 45 derajat kan 18 naik, 18 juga ke sampingnya nah kalau ini 18 naik, 18 juga miring ke sampingnya. Nah sementara gading ke pertama itu kalau 18 cm naiknya maka 22,5 lari miringnya kita potongnya ini kita ketam dulu, rapikan bagian atas dan bagian bawahnya itu karena untuk pertemuan nanti di sini tidak kita buatkan tajuk perahu karena gading ini pembatas ini sekat tinggi atau lampang gubang nih. Lampang tuh biasanya beritan ya. Ini papan masuk untuk papan tempat duduk luar nih ya, namanya papan masuk namanya. Papan lantai itu kalau bahasa Kutainya dasar. Tapi kalau yang di depan
kalau secara umum dasar gubang namanya, tapi yang bagian depan itu namanya papan masuk. Kenapa dibilang masuk? Karena dia agak meruncing, tajam lah anunya, apa, lantai perahunya itu agak meruncing di depan, makanya disebut papan masuk itu kalau dalam istilah bahasa Kutai. Gergajinya cukup tajam ini, walaupun kita lihat apa lambat menggergajinya tapi tajam sekali ini. Nah, papan yang 4 meter itu sudah mulai menipis juga bahannya ini memang ada lebih nanti tuh, semoga saja sempat dibuatkan lantainya sedikit, sisa-sisa papannya ini. Papan meranti merah ini untuk gading dan sekatnya ini, dan 1 lembar lagi nanti kita gunakan untuk pantat perahu. Nah, dibersihkan dulu rembesan lem yang masih mengganjal, baru dipasang persis di situ. Jadi kita tumpangkan saja dan tidak dikasih paku, itu cuma dibantu oleh lem saja untuk memasangnya. Nah, setelah ini sudah persis seperti itu nah, karena ini masih ada tekanan dari kapih melengkung itu sehingganya tidak terlalu rapat, maka kita paksa untuk merapatkannya jadi harus digaris dulu jaraknya betul-betul, jangan sampai miring ke belakang atau miring ke depan. Jadi posisinya harus persis kiri dengan kanan seperti itu. Nah, jadi caranya seperti ini, lalu kita buatkan apa namanya itu, dilem dulu seperti itu. Kita lem dulu semuanya. Nah, kemudian ujungnya juga kita lem. Ini dibuatkan untuk penahannya supaya tidak terlalu goyang dan bisa menarik posisi papan itu agak merapat. Ini dipaku sementara saja nanti dicabut lagi kalau sudah lemnya itu kering. Nah, kering kalau lemnya itu sudah mengering dan daya ikatnya sudah kuat sekali, daya lengketnya gitu. Nah, harus ditekan dulu karena itu masih ada ganjalan dari samping itu lengkungan perahu itu masih mendorong itu. Jadi untuk mengukurnya itu diukur betul-betul bagian bawahnya itu sama atau tidak sama. Sebenarnya sebelum dipasang kapih perahu dipasang apa sekat ini juga lebih bagus, tapi saya lebih cenderung membuat apa namanya itu gading biasa saja dulu. Sebenarnya kemarin itu seharusnya gading besar aja langsung seperti yang di depan, tapi biasanya ini lebih rendah posisinya, apa sama rata, lebih rendah di belakang, sehingganya saya pasang belakangan saja disambung seperti ini. Nah, baru memaku bagian pinggir-pinggirnya. Sebenarnya proses ini saya pikir semua juga paham sudah, tapi yang perlu jadi catatan bahwa di gading kedua ini ambil saja siku 45 derajat, siku-siku ada kan getakan siku-siku tuh yang 45 derajat tuh. Nah, baru bagian depannya itu ambil lebih condong lagi sehingganya rebahannya cantik agak memundar nanti depannya. Memundar ini aja ndak pundar ya. Karena ini sampingnya masih belum kita tambah papannya. Papan ini kan masih papan 27 cm saja bersihnya tuh dari papan 30 cm itu. Nah, 27 cm.
Jadi nanti ditambah lagi sekitar 5 cm, mungkin tidak sampai 5 cm lah. Nah, di sampingnya itu kiri dengan kanan Nah, sementara yang bagian belakangnya itu kita tambah sekitar 15 cm lebih. Jadi nanti bagian belakang 45 cm tingginya. Nah, sementara yang bagian depan itu nanti menyesuaikan melihat dari lengkungan dari belakang. Nanti kita kalau lebih kita buang, kalau kurang kita tambah. Kalau bisa menambah sih begini penampakannya itu untuk sementara ya. Nah, kita tengok saja perlahan-lahan. Kok lama betul ya kameranya di sini. Sebenarnya sudah selesai, sudah pindah lokasi sudah kita nih seharusnya nih tapi memang mengerjakannya agak lama juga memasang yang bagian depan ini karena masangnya belakangan. Garisnya juga harus disesuaikan, baru kemudian merapikan lem-lemnya itu Nah, itu sudah celemotan tuh lemnya banyak sekali, padahal sudah sudah digerinda. Sementara kita menunggu, bukan menunggu, enggak ada yang ditunggu ini. Itu walaupun lemnya belum kering juga masih bisa dipasang. Cuma kita memang pindah ke belakang ini untuk masang pondasi dulu supaya lebih mudah pengerjaan yang lainnya nanti tuh. Karena bagian depannya ini juga seharusnya tadi tuh keliru saya, pondasi itu terakhir seharusnya membuatnya. Harusnya samping dulu dipasang tadinya. Tapi oke lah, ini kita pasang pondasi saja dulu. Karena memang saya keliru memperhitungkannya kemarin tuh, karena seharusnya kalau dari samping yang dipasang duluan saya lebih cepat kering lemnya mudah ya kan, kita sambil memasang bagian pantat. Nah, sementara di depan sudah kering, tapi ini karena kita memasang pantatnya dulu, memasang pondasi, sehingganya sampingnya kita belakangkan memasangnya, akhirnya lemnya belum kering, kita tidak bisa ngerjai bagian depan. Maksud saya mengerjakan, bukan ngerjai sih. Kalau kerjai itu nanti persepsinya beda lagi itu kayak kemarin aja kita bilang lirik sudah ada yang komen lirik apa bilangnya. main mata apa bilangnya. Nah, inilah kita membuat, jadi garisnya itu dipasang saja, pondasinya itu di belakang, baru kita garis dengan menggunakan siku-siku, sehingganya ada kan posisi kemiringannya itu. Nah, baru kita garis menyesuaikan kemiringannya tadi sesuai dengan garis yang sudah kita garis tadi itu baru kita potongnya. Jadi memang ini harus diperhatikan betul antara kiri dengan kanannya itu harus seimbang. Nah, kalau tidak seimbang nanti tuh miring lagi posisi pondasinya. Nah, dan ini potongannya juga ndak bisa langsung sekali potong itu langsung persis. Biasanya harus diketam lagi untuk merapikannya. Karena cenderung gergaji itu pasti lari. Dia takut juga menggergaji ulin ini. Untung gergajinya Bang Devan kasih kemarin tuh cocok untuk gergaji kayu yang keras-keras. Kalau untuk kayu lemah saya menggunakan gergaji yang satu itu karena matanya agak dilebarkan. Kalau ini matanya tidak dilebarkan, jadi makan mata gergajinya itu kecil dan gergajinya memang enak ini dipakai ini. Kalau pertama dulu kurang enak kita pakai, ini bagian belakangnya seperti ini nah, ada berlebih sedikit karena memang belum kita potong rapi. Memang di bagian bawahnya itu nanti nunggu posisinya dibalik perahu ini. Setelah semua di atas bagian atas selesai, baru kita mengerjakan bagian bawahnya itu, baru sekalian memotongnya. Ini bentuk sementaranya ini perahu.
perahunya Pak Guru buat mancing udang ini, khusus mancing udang. Tapi siapa tahu juga nanti Pak Guru punya waktu senggang bisa juga ke muara ini kalau ada mesin besar. Kalau mesin kecil ya mungkin sulit juga kalau mau ke muara karena jauh. Nanti pulangnya itu baru, kalau ke muara itu pasti sudah bawa perbekalan, sehingga perahu agak berat posisinya, bawa air minum, bawa es batu, bawa jala dan lain sebagainya. Perbekalan makanan juga harus banyak, termasuk minyak juga, sehingganya kalau mau mancing ke muara itu lebih berat. Maka kalau mau PP harus mesin besar, minimal mesin 13, 16, 18 atau di atas 20 PK mesin. Tapi umumnya di sini menggunakan antara 13 sampai 18 PK mesinnya, baik itu mesin Ryu ataupun mesin Sogo. Itu banyakkan 18, 16 dan 13. Kalau 13 Mitsubishi juga ada di sini, Sogo dan lain-lain. Nah, sementara Vanguard di sini belum ada lagi yang 13 PK. Nah, kecuali punyanya Bang Nurian, pembalap Brau, pembalap legendaris juga ini. Nah, sekelas dengan seangkatan dengan Kak Sukran itu pembalap. Nah, baru itu tadi memotongnya itu juga harus diturunkan sedikit pantatnya, diperkirakan saja bagaimana kira-kira supaya dia rata itu nanti kalau ditaruhnya. Jadi ini tidak ada patokan tingginya berapa, karena ini memang posisi pondasinya ini memang agak tinggi ya, mau berapapun bebas saja. Beda dengan kalau perahu balap. Kalau perahu balap harus persis, misalnya 7, antara 7, 8, kadang 6 cm saja tingginya dari lunas perahu. Kalau ini bebas saja, mau tinggi berapakah, menyesuaikan saja. Setelah posisinya seperti ini baru kemudian ditambah lagi dengan balok kecil. Kalau ada balok 510 bagus, 510, tapi saya menggunakan balok yang 55 aja, baloknya 56 kah itu, hampir membundar. Sebenarnya balok 57 sih, tapi jarang ada yang 57 balok sekarang ini, kebanyakan 56 saja baloknya itu. Nah, ini kita buatkan baloknya itu untuk penambah bagian bawahnya, supaya butuhan ketinting itu atau pondasi, lubang pondasi itu untuk menahan ketinting itu lebih dalam gitu karena ini tidak sampai 5 cm nih balok ulinnya ini balok ulin pondasi ini 20 kali sekitar 4 cm saja, menipis dia, karena ini cuma balok-balok sisa dari orang teman yang menggesek di hutan. Kebetulan kemarin dikasih sama Bang Ancah saat membuat perahu kemarin tuh, dibawakan 2 tersisa 1. Nah, inilah kita buatkan untuk Pak Guru. Pondasi mesin memang bagus, kayu ulin, kayu bengkirai atau kayu marsolo, kayu yang keras-keras, karena di situ tumbukan mesin, tumbukan tempat kebutuhan ketinting kalau bahasa kita. Nah, seperti itu, sudah pasangnya sudah rapi, sudah seperti itu kan. Nah, tinggal nanti kalau misalnya mau mesin besar tinggal dilapis saja nah, karena ini mesin kecil ya, bagian lampang perahu itu atau pantat perahu itu tidak perlu dilapis, walaupun tebal 1 cm tapi dia meranti merah kuat juga nah, kalau mesin besar, mesin 18 PK, nah, kemungkinan perlu ditambah bagian belakangnya itu tinggal kita tambah saja.
dengan papan 1 lembar berdiri biasanya kalau menambah itu. Kadang juga posisinya rebah bisa juga. Posisi rebah. Semua dilem tuh, bagian yang harus yang belakang dan depannya itu kita lem sebentar dulu ya. Silahkan dinikmati aja saya mau istirahat dulu cop dulu setumat. Oke busu, balik lagi ini tambah kisahan pulang nih Nah, terkait masalah fondasi ini jarang fondasinya terlepas itu terkecuali sudah 1 tahun atau lebih. Ketika bagian paku di bagian belakangnya itu sudah mulai berkarat baru maka fondasi ketintingnya ini lepas. Yang sering terjadi itu lober, lubang butuhan ketintingnya itu Nah, kalau sudah lober butuhan ketintingnya itu seringkali sulit untuk diperbaiki. Butuhan ketinting mudah patah, terus ketinting juga mudah goyang gitu ke kiri dengan ke kanan. Pernah suatu waktu kita kepatahan butuhan ketinting ya kalang kabut didorong sama ketinting yang nyetir ketinting ini Nah, kadang-kadang kalang kabut juga kita kalaupun diikat nanti itu timbul malah kipasnya itu karena dia tidak bisa berdiri pondasi ketintingnya itu pasti rebah nanti di kuku-nya itu jadi kesulitan sudah menyetir ketinting kalau sudah butuhan ketintingnya itu patah Nah, jadi kalau sudah lober biasanya dimasuki pipa, dibesari sama sekali ditambah besar lubangnya itu baru dimasukkan pipa di dalamnya itu dilem dengan lem apian epoksi ini juga bagus lebih kuat lagi kalau dilem dimasuki pipa atau pipanya itu di di las dengan plat besi bagian atas. Nah, pakunya ini kita kasih grease, kasih jerorong kutai aja gemuk diberi gemuk dulu. Nah, supaya licin karena ini pakunya ini mangkup ulin yang begitu keras, seringkali pakunya itu tidak mampu masuk. Jadi kalau dikasih grease mudah masuknya, atau oli, kadang dikasih oli. Nah, saya karena ada grease jadi pakai grease ini, pakai pelumas untuk pakunya itu. Dan ini juga kadang bengkok juga kadang-kadang pakunya ini. Nah, beginilah kira-kira kita memasang fondasi perahunya itu. Tidak juga terlalu banyak pakunya, 4 buah 5 buah pakunya bagian belakang itu cukup sudah, karena ada kekuatan lem juga yang menahannya saya gunakan paku 2 in ini nah bagian depan juga cuma 2 paku 2 innya itu. Nah, 3 paku 2 innya, baru paku 1,5 in dari atas itu 2 buah jadi menggunakan grease pakunya itu mudah masuk nah ini ternyata cepat kembalikannya. Nah, sempat bengkok juga pakunya, sempat bengkok. Terpaksa dicabut saja ini pakunya ini. Nah, bagian depan ini 2 paku, 1 bagian bawah, 2 kiri dengan kanan, jadi 3 paku bagian depannya. Ini nanti tempat duduknya pasti direndahkan lagi sedikit. Selepas selesai memasang fondasi baru saya
mengamplas apa namanya ini, tambahan samping perahu, tambahan kapih perahu itu nah, dari belakang sampai ke depan, atau kebalikannya dari depan sampai ke belakang. Bagaimana sih, karena saya cenderung dari belakang ngomongnya itu ke depan. Nah, karena ini papannya tidak sampai kemarin itu potongannya, sisa potongannya yang 9 meter itu kan tersisanya sekitar 4 meter jadi harus nyambung lagi sedikit terpaksa di sambungannya itu dikasih papan dulu, dikasih papan kecil dulu penahannya, supaya di saat dibengkokkan nanti tuh masih ada yang menahan, tidak terkeluar gitu. Nah karena sambungannya ini tidak persis di apa namanya itu, di gading perahu, meleset dari gading perahu ini. Jadi nanti kekuatan dari sambungan itu ditahan oleh les perahu saja kekuatannya di les perahu untuk menahan sambungan papan itu. Tapi di sambungan papan itu juga kita gergaji, kita lobangi, kasih semacam garis dengan gergaji itu supaya nanti lemnya masuk, sehingga lemnya itulah yang nanti menahan, jangan sampai sambungannya itu lepas nanti Nah papannya ini juga bergelombang, terus tebalnya juga tidak sama rata maka banyak menggunakan amplas ini untuk meratakan papan perahunya nanti setelah ketemu. Ada yang tebal, ada yang tipis, ya begitulah kira-kira ya. Ini sudah berapa kali sudah kita mengamplasnya, ini sudah habis sekitar 6 mata amplas sudah habis kita gunakan. Semoga saja nanti masih cukup amplas yang disiapkan sama Pak Guru ini. Ya, tapi mau tidak mau dicukupkan saja, walaupun sudah tumpul nanti tetap kita gunakan Pengamplasannya juga kiri dengan kanan, terus bersebelahan, bagian dalam bagian luar juga diamplas semua. Nah sehingganya nanti yang perlu diamplas hanya bagian sambungan-sambungan saja kalau sudah jadi nanti kalau perahunya sudah papannya sudah disambungkan. Jadi bagian lem-lemannya saja yang diamplas, sementara bagian papan yang lainnya itu tidak perlu diamplas. Nah ini mempermudah juga, mempercepat pengerjaan. Sepanjangannya juga harus kita lem ini semua, dan leman yang ada di tajuk perahu itu digaris dulu menggunakan polpen. Jadi kita di saat kita mau memubuhkan lem di gading perahu itu tidak berlebih, jadi cukup mengirit lem lah istilahnya begitu kira-kira. Nah ini yang agak kerepotan ini di lengkungan depan nanti tuh agak sulit itu menariknya Kalau bagian belakang nih karena dia lurus saja nyaman saja dipasangnya. Tapi nanti yang agak kerepotan pas di saat masang bagian depan, karena selain dia melengkung, posisinya juga harus miring. Makanya kita harus memerlukan peralatan yang lain. Nah untuk paku pemakuan bagian atas ini kita menggunakan paku 1/4 in. Kalau pemakuan bagian bawah tajuk itu menggunakan 1/2 bisa masih, karena bagian atas semakin menipis mengecil tajuk perahunya, sehingga menggunakan paku 1/4 in. Bentuk pantatnya seperti ini
belok-belok. Jadi dipasang dulu bagian samping perahu ini, tingginya itu bagian samping mesin 45 cm jadinya, dan bagian depan itu nanti menyesuaikan kita. Yang jelas itu sekitar 30 cm bagian depan itu tingginya. Sementara papan yang sebelumnya itu kan 27 cm. Kalau ditambah lagi 5 cm bisa jadi itu 32 cm nanti tinggi depannya. Nanti menyesuaikan sajalah kira-kira seperti itu. Terpaksa kita minta bantu memegangkan saja ini. Tidak disuruh apa-apa, cuma megangkan saja karena khawatir patah nanti tuh. Kalau tidak ada yang megangkan susah juga menahan bagian depan ini. Makanya perlu kita sekali waktu perlu teman untuk memegangkan ujung papan. Kalau kita membuat perahu sendiri saja seringkali kesulitan. Nah, kalau ada yang memegangkan kan mudah membantu. Seperti inilah tahapan-tahapannya. Kalau saya mengerjakan, tapi tidak mesti seperti ini semua, tergantung siapa yang mengerjakannya. Saya pun kadang-kadang menyelesaikan depan dulu, kadang menyelesaikan belakang dulu. Tapi untuk kali ini tahapannya seperti ini, kita memasangnya. Nah, bagian depan ini sudah cukup membantu karena ada sekat yang tinggi itu tadi tuh, sehingga di situ kita tidak ragu-ragu lagi untuk menarik bagian yang melengkung. Kalau tadi sekedar tajuk saja bisa patah nanti tajuknya atau lepas. Nah, tapi karena dia sekatnya ini setinggi dinding perahu, jadi kita tidak ada keraguan untuk menariknya dengan paksa. Menggunakan karet pun nanti kita gunakan, tidak ragu-ragu lagi, karena ada penahan 2 buah pengganjalnya itu yang kuat sekali. Nah, di sini baru kita agak kesulitan ini menggunakan paku 2 in ini, mau ndak mau harus main ganjal-ganjal dulu, dibuatkan yang seperti itu dulu penjepitnya, baru kita ganjal, nanti baru kita tekan dengan karet juga, nah seperti itu. Nah, dipasak dulu supaya kemiringannya itu sama dengan kemiringan kapis sebelumnya. Kalau tidak dipasak di bagian pertemuannya itu tidak bisa ketemu itu pinggirannya itu, karena dia masih tidak mau dipaksa untuk rebah posisinya. Pasti posisi kapisnya itu kan berdiri. Kalau direbahkan seperti mengikuti bagian depannya itu sulit. Kalau tidak dipaksa dengan menggunakan penjepit itu tadi, kalau cuma berharap dari paku saja, wah, tidak tahan, karena pakunya cuma bagian ujung itu saja. Nah, ternyata di sini masih ada renggang sedikit karena terbuka masih bagian bawahnya itu, sehingga agak kesulitan untuk merapikannya itu. Jadi memang menggunakan 2 in, paku 2 in untuk menariknya itu, tapi risikonya pecah kalau pakai 2 in itu. Satu bagian sudah terpasang seperti itu, bentuk depannya sudah, tinggal bagian sebelahnya ini kita lem dulu, pasangi lem semuanya, baru nanti kita pasangkan apa namanya itu, ini uji coba dulu menarik pakai apa namanya karet. Diuji coba dulu menariknya dengan karet di sebelah, tapi sebenarnya bersebelahan nanti tuh sama-sama lebih kuat daya tariknya ini.
sama persis. Nah, kebingungan kayaknya tukangnya nih, melihat masih belum mau rapi. Nah, harus digergaji lagi ternyata ada yang mengganjal di situ mau nggak mau harus digergaji dulu, dibuang sedikit supaya bisa rata, sehingganya yang di sebelahnya juga harus mengikuti, nanti harus dibuang juga sedikit mau nggak mau harus dibuang juga, itu harus sama persis kiri dengan kanan supaya rapi sedikit. Kalaupun nanti itu ada area-area yang masih berlubang-lubang, ya tetap terganjal dengan lem saja kita berharap banyak dengan lem saat ini kemudian pasang bagian sebelahnya lagi nih setelah dilem. Nah, ini kejar-kejaran terus dengan lem nih soalnya memang harus begitu, dan prediksi kita mengaduk lem juga harus tepat, tidak boleh terlalu banyak, tidak bisa juga kekurangan. Jadi feeling harus kuat kalau di saat kita membuat perahu ini. Kalau feeling kita terhadap jumlah lem itu tipis, ujung-ujungnya banyak lem yang mengeras, banyak sia-sia, lemnya itu terbuang. Di sini bagian depan ini kita menggunakan paku 1/4 in Nah, jadi ternyata untuk membuat perahu ini tidak cukup paku 1,5 in itu 1 kilo, harus menambah sedikit paku 1/4 in. Datang lagi pengawas ada teman anggota juga lihat-lihat. Nah, seperti ini sudah terpasang kiri dengan kanan, kita tarik dengan karet, kemudian buatkan ganjal. Nah, lalu kita potong paku dulu untuk menambah tutup pantatnya nih jadi kita pasangi paku juga untuk penahannya, ndak seperti yang bagian depan. Kalau depan tadi itu ndak saya buatkan paku seperti ini kalau ini kita buatkan paku dengan garis yang sudah kita buat itu sebanyak 7 buah paku ini bagian belakang. Nah, seperti ini kasih lubang dulu. Selain paku juga kita pasangin lem juga, karena ini bagian dorongan mesin, jadi kita gunakan paku penambahnya untuk menambah kekuatannya yang kita gunakan paku 1,5 in saja karena di sini tipis saja, 1 cm saja ya, 1 cm lebih lah sedikit, 1,2 kayaknya ini karena sekitar 2 mili saja lebihnya daripada ketebalan siku-siku itu. Siku-siku itu biasanya tebalnya 1 cm bagian yang tebalnya itu. Dikasih lubang-lubang dulu semua, baru nanti dimasukkan pakunya di situ. Ini kebetulan bagian pantatnya ini sudah saya ukur betul-betul, sudah persis. Nah, baru dimasukkan pakunya. Pakunya ini harus terbalik ini. Binasa juga lobok tadi sudah untuk memarang kayu, memutus paku juga serbaguna memang. Bangkung itu orang pendek itu. Terima kasih sama Bang Romi yang sudah membuatkan bangkung itu. Akhirnya sangat bermanfaat bagi saya dalam membuat perahu ataupun membongkar-bongkar perahu. Ini juga palu ini tukul ini dibelikan sama Bang Denny kemarin itu Denny Mandau saat membuat perahu balap kemarin, perahu jarum. Beliau belikan
satu buah palu sama satu buah kikir gergaji. Terima kasih sama Bang Denny Mandau yang sudah capek-capek membelikan alat tukang ini, menambah alat tukang ini. Dan enak pak tukulnya ini dipakai, palunya enak dipakai, tidak lari kalau dipukulkan itu. Kalau tukul saya yang kemarin itu karena sudah pernah saya bakar, jadi besinya jadi lemah, jadi kena paku itu dia lari-lari dia, takut dia sama paku, sering melenceng kita memakunya. Kalau ini kan enak, sudah bagus, sudah. Baru kita lemnya, dilem dulu menggunakan serbuk halus, serbuk gergaji yang halus ini, supaya rapatnya lebih rapat. Kalau serbuk yang agak kasar itu biasanya mengganjal serbuknya itu, sehingga tidak bisa rapat betul sambungannya. Tapi kalau menggunakan serbuk gergaji yang halus, sambungannya itu bisa rapi, karena tidak ada yang mengganjal, kecuali memang sambungannya itu tidak rapi, sehingganya bisa ada daerah-daerah yang berlubang-lubang atau tidak rapat, alias tidak rapi begitu, ya kira-kira. Ya beginilah kira-kira, sudah jam 2:04 ini, subuh sudah, kita terus cerita ini malam Senin ini hasil kerja di hari Minggu, kita editnya tengah malam ini, sambil kita cerita-cerita bagaimana keadaan udang di sungai ini. Masih banyakkah udang yang perlu diselamatkan gara-gara tenggelam ini, Nah, maka dari itu Pak Guru ini pengen cepat-cepat selesai perahunya ini, supaya cepat bisa menyelamatkan udang-udang yang tenggelam di sungai, kasihannya udang lama tenggelam kedinginan di dalam sungai, makanya perlu diselamatkan, dibawa pulang dulu, dimasukkan dalam panci. Begitulah kira-kira, manfaatnya perahu ini. Kasihannya juga udang, nasib hidup cuma untuk dimakan, kasihan. Begini saja, kira-kira. Kalau hal-hal yang seperti ini saya rasa paham semualah, bagi walaupun pemula juga tahulah sudah caranya. Tapi terkadang juga tidak menggunakan paku, kita di sambungan papan itu. Kalau untuk samping kapih perahu itu tidak perlu pakai paku, karena tajuk perahu banyak yang mengikat, jadi tidak perlu menggunakan paku di antara sambungan itu. Nah, sementara untuk bagian pantat perahu ini, lampang gubang ini, harus menggunakan paku karena jaraknya cukup lebar, itu sekitar 75 cm lebih, kemarin 79,5 lebarnya itu, yang di sambungannya itu, Oke, next. Selanjutnya, selepas kita pantak-pantak di sini ini, kita pantak lagi bagian sebelumnya itu, kira-kira seperti itulah, ya. Mohon maaf bagi yang senior. Karena kita masih junior ini, masih baru sejak belajar 1 tahun buat perahu ini, itu juga belajarnya otodidak, hanya karena dari kecil sudah duduk di perahu terus sampai sekarang, akhirnya
saya suka memperhatikan bentuk-bentuk perahu. Ujung-ujungnya saya coba membuat, memang awal-awal membuat itu sekitar 5 atau 6 perahu itu selalu salah, sampai sekarang pun sering salah juga memotong bagian-bagiannya itu. Seperti yang kemarin kejadiannya juga keliru motongnya itu. Ya maklumlah, kita belajarnya udah tua, bilang orang tua juga membuat perahu ini nah begini kiri dengan kanan. Kayaknya ini perlu ditambah lagi, ini tingginya ini masih kurang tinggi lagi, nih tambal lagi sedikit nanti bagian atasnya itu untuk bagian kemiringannya, karena pantatnya pendek saja nih sesuai permintaan Pak Guru, minta pantatnya pendek saja supaya tidak ditiup angin. Kalau angin kencang tidak terlalu ditiup angin, kalau pantatnya panjang nanti lebih banyak ditiup sama angin. Kira-kira begitu ya. Nah, selepas kita ini tinggal kita membentuk bagian pantatnya saja kita bentuk. Nah ini masih belum kering, masih kita tahan dulu 1 malam ini nah, 1 malam lebih. Nah, kira-kira jam 1 besok siang saat bengkel buka baru kita bukanya jadi bengkel kita ini bukanya jam 1 siang terkadang kerjanya dari jam 2 sampai senja, sampai sore gitu. Jadi kerja sore, khusus kerja sore kita waduh gimana nih kameramennya nih, kok muter-muter nih aduh bahaya ini hampir lagi aduh hampir kameramennya nih nah ini kita bentuk. Jadi manfaat dari mal ini banyak sekali nah untuk membuat lengkungan-lengkungan ternyata triplek yang kecil ini sangat bermanfaat, terutama membuat lengkungan-lengkungannya itu nah, tinggal kita potong karena sayang sama papannya itu kita gergaji dulu, karena sisa papan yang mau kita belah itu masih bisa dimanfaatkan nanti untuk apakah. Kalau untuk tajuk saja masih bisa itu tajuk perahu nah, karena belum ada alat benso, jadi kita menggunakan bangkung saja, menggunakan lobok atau parang pendek gitu tadi untuk merapikan bagian belakangnya ini. Kemudian dihaluskan lagi menggunakan gerinda itu kira-kiranya. Nah ini saya masih belah papannya, ini sayang sama papan gitu nih jangan sampai nanti papannya ini terbuang sia-sia kalau kita potong pendek-pendek. Jadi kalau kita potong lebih panjang seperti ini masih bisa kita gunakan. Akhirnya selepas kita merapikan ini baru kemudian kita gerindanya. Bentuknya akhirnya rapi, jadi posisinya itu 15 cm dari pondasi mesin itu tingginya saya perkirakan 16 cm. Kalau untuk ketinting besar biasanya saya cenderung 18 atau 17 cm, 18-19 cm, tapi biasanya kemarin kalau 18 cm 19 cm ketinggian kayaknya. Mungkin kedepannya itu antar 18-17 mungkin, tapi kalau untuk 5 PK ini saya coba dulu 15 cm. Kalau misalnya nanti masih ketinggian kan bisa dirapikan lagi, direndahi lagi sedikit
saya belum tahu lagi tingginya pondasi ketinting 6 PK itu seperti apa, 6 PK setengah itu. Jadi saya gunakan 16 cm ini so, tingginya dari pondasi ketinting so. Nah ini dia bangkung andalan kita so, atau lobok hitamnya so, ada nyangi jukut nih so. Kalau ada jukut besar nih, ikan besar, kita membersihkan ikan menggunakan ini sudah tumpul juga so. Perlu di apa namanya tuh, apa ya, pandai besi itu namanya, disepuh ya, disepuh lagi kayaknya bangkungnya ini tuh. Akhirnya kita rapikan, sudah pada sampai bagian ini. Tinggal nantinya kita akan membuatkan bagian yang les melengkung tuh, les melengkung kiri dengan kanan. Nah bagaimana tuh kira-kira, mantapkah sudah ini tuh? Kalau mantap berikan jempolnya tuh. Kalau kurang mantap tuh saya jempol ke bawah tuh. Waduh, kasihannya aku bah, nggak usah lah dikasih jempol ke bawah tuh lah. Nah begini tuh ya buatannya. Akhirnya mulai sudah terbentuk sudah tuh. Nah kebetulan ini sudah tumpul sekali tuh, karena saya tidak menggunakan mata amplas Pak Guru, ini masih belum digunakan mata amplas Pak Guru, besok baru kita gunakan, baru merapikan bagian sampingnya ini tuh. Lurus saja ini tuh posisi perahunya itu, lurus saja. Nah, sementara bagian depannya belum bisa kita buka ini tuh karena masih belum kering lemnya itu. Nah kita masih ragu-ragu untuk membukanya, besok saja kita buka. Jadi kita rapikan apa yang bisa kita rapikan saja tuh. Nah sekitar sini saja kita merapikannya itu yang nantinya kita buatkan les perahunya. Nah, terpaksa tertunda lagi, besok lagi ini baru selesai ini tuh. Dan besok juga masih banyak pengerjaannya itu tuh, mulai dari membentuk depannya itu supaya rapi, merapikannya itu, mengetamnya, baru kemudian kita memasang tutup kepalanya, mahkota perahu itu tuh. Nah selepas itu baru kita pasang lesnya, kemudian les miringnya. Selepas itu kita menggerinda dulu so, gerinda pertemuannya dulu so, karena kalau sudah terpasang les sulit kita menggerindanya so. Tapi karena ini sudah tinggi, cukup tinggi, sambungannya masih bisa saja kita menggerinda walaupun sudah terpasang les. Tapi sebaiknya kayaknya memang harus digerinda dulu sebelum dipasang les. Nah lihatlah keadaannya besok itu, antara menggerinda dulu, membersihkannya, mengamplas dengan gerinda, atau menganu lesnya dulu, baru kemudian merapikan. Kalau sudah itu selesai sudah semua bagian atas itu sih, kecuali nanti mau memasangkan reng untuk lantainya itu ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 reng nanti itu mungkin mau dipasangkan kalau sempat memasangkannya besok tuh, untuk lantai perahu itu tuh. Kemudian baru merapikan bagian luar, ngelem kepala paku, bukan, diamplas dulu baru dilem kepala pakunya. Jadi membersihkan bagian bawah dan memantap pantat perahu bagian belakang itu. Lampang perahu tuh belum saya pantak dengan paku itu so, baru lem saja itu so. Nah ini papan sisa yang masih bisa dimanfaatkan ini untuk membuat les yang miring itu so. Karena gergaji listriknya tidak mampu, kemarin jeklek, lagi malas menyalakan bahasanya, ngetek listrik ya. Nyalakan listriknya itu karena jeklek kemarin, paksa kita gergaji saja tuh. Gergajinya itu kemudian dirapikan
mengikuti lengkungan samping perahu. Bagaimana lengkungannya, biasanya agak melengkung itu di samping perahu itu, maka diikuti. Jadi digaris, dimal dulu sekali dua kali. Nah seperti ini, dimal dulu pinggiran perahunya itu baru digaris dari dalam dari bawah itu garis, baru diketam. Jadi berkali-kali juga kita melepaskan posisi lengkungan samping perahu itu untuk membuat les melengkung di samping kiri kanan mesin ini, kiri kanan perahu. Nah itu untuk variasi saja ini, untuk menambah keindahan supaya ada seninya di dalam membuat perahu ini, kelihatan cantik sedikit. Nah, ini masih sederhana. Ada beberapa orang yang cukup kreatif itu membuatnya lebih cantik lagi bagian belakangnya. Itu macam-macam variasi bisa dibentuk di bagian belakang perahu itu. Kalau perahunya cantik, kita juga senang di perahu itu, tapi kalau perahu kita amburadul, waduh, rasanya malas juga di perahu itu. Dirapikan dulu bagian-bagiannya ini. Nah kita membentuknya seperti ini, perlahan-lahan, pelan-pelan saja kita membentuk pantat perahu ini, nah seperti ini. Sekali dua kali belum pas, diketam lagi mana bagian yang belum pasnya itu, kita tengok dulu, lirik sana lirik sini. Nah setelah pas persis baru kita buatkan lengkungannya. Nah ini yang saya katakan, ini triplek kecil sangat bermanfaat membuat lengkungan untuk mempercantik lesnya ini. Jadi ada lengkungannya. Nah, seperti itu ya. Kecil-kecil, kalau kecil ya digituin saja, dimiringkan saja, tidak terlalu karena memang papannya ini juga tidak lebar. Kalau papannya agak lebar, tapi cukup saja ini untuk tutup pantat. Memang bagian ketemu dengan lampang perahunya itu masih kecil, tapi cukuplah untuk variasi di bagian belakangnya ini, sekaligus untuk memperkuat posisi perahu, untuk menahan dinding perahu dan menahan ujung pantat perahu ini. Nah berguna lagi bangkung untuk tadi itu, memotong paku tadi itu. Serbaguna bangkungnya ini, memang sangat penting bangkung ini. Saya memang nggak biasa pakai kampak, jadi menggunakan bangkung saja, lebih enak. Bangkung ini praktis, cuma hati-hati juga ini bangkungnya ini, karena kadang-kadang sembarang taruh bisa tertendang juga ini, bahaya juga. Nah kalau ini ya kita buang saja bagian-bagiannya. Nah disinilah kita merusak papan ini, sebenarnya sayang juga dengan papan ini, kok dibuang-buang aja, dirusak-rusak papan yang bagus itu, payah juga tukang ini, kok merusak-rusak saja ini, nah potong-potongnya, apa maksud dan tujuannya ini, memotong-motong papan orang ini, dihancur-hancurnya ini, sayangnya papan. Capeknya orang menggesek di hutan itu, menurunkan jauh-jauh dari hutan itu, memikulnya, ujung-ujungnya datang ke tukang ini, malah dibuang-buangnya, malah dihancur-hancurnya papan orang, aduh bagaimana ini, baru yang dibuangnya itu tidak bisa dimanfaatkan, sayangnya juga papan ya. Beginilah kalau tukang itu
tahunya merusak-rusak papan orang saja tuh. Mau bikin apa dia tuh su? Mau bikin pedang kayaknya tuh su, mau bikin keris kah su? Oh, senang bikin keris kayaknya nih su. Beginilah su ya, kira-kira tukangnya ini bikin les pinggir pantat perahu itu melengkung juga kelihatannya itu su. Nah, tidak lurus tuh, bagian pinggirnya melengkung. Dilirik-lirik lagi, panjang juga mandaunya ini, kerisnya ini. Bisa sudah melawan Thor nih kelihatannya nih su. Kalau punya pedang panjang seperti itu tuh su. Nah, ternyata di gerindanya su, kita lihat dulu su. Di gerindanya juga su. Nah, ini sudah menggunakan mata gerinda Pak Guru nih, tajam ini su mata gerindanya. Hati-hati tangan ya, karena sedikit saja kena bisa melukai itu su. Tajam gerindanya, pegang betul-betul juga, hati-hati takut terlepas gerindanya. Baru dibentuknya seperti itu ya, kayak keris. Memang senang mau bikinan dia, mandau deh ya. Mandau bukan begini bentuknya saya. Ini keris apa ini tuh? Aduh, habis papan orang di rusak-rusaknya begitu tuh. Padahal coba lurus saja saya. Lebih kuat lagi dia tuh kalau lurus. Ini malah dibentuk-bentuknya begini nih, kacau juga tukang itu. Nah, akhirnya selesai kayaknya ini sudah sih, tapi sudah mulai gelap ini, sudah mataharinya kelihatannya ini sudah mulai gelap ini. Nah, dihaluskan lagi sampingnya ini. Kalau ada rotor bagus pakai rotor ini, rotor kecil aja sebenarnya kalau tukang perahu itu diperlukan. Nggak bisa beli rotor kayaknya, paksa menggunakan ini, menggunakan gerinda saja ini. Nah, kiri dengan kanan sudah cantik sudah dia tuh. Sudah kiri kanan lagi. Nah, itu langsung dua ini bentuknya, digambarkan dua buah papan sama bentuknya juga, kiri dengan kanan sama seperti ini tuh cara pembentukannya itu. Selepas ini tinggal dipasang saja lagi tuh. Nah, kalaupun belum dipasang, nah begini tuh, pasang baru digergaji. Nah, sudah malam ini tuh. Bagian tajuk perahunya tinggal digaris dan digergaji, menyesuaikan berapa kira-kira. Belum dibuka dibukanya dulu selepas dibuka inilah baru nanti di mal digergaji. Kira-kira saja kiri dengan kanan itu seperti apa pasangannya, seperti ini itu kira-kira bentuknya. Ternyata hari ini hari Minggu hanya sempat menyelesaikan beberapa bagian ini tuh. Tinggal besok menyelesaikannya di hari Senin. Selepas itu baru perahu Bang Depi kita masukkan ke dalam bengkel sudah. Nah, mudah-mudahan besok selesai juga pasangannya ini. Nah, ini tentu belum bisa selesai nih memasangnya karena sudah malam nih. Belum lagi ngelem-lemnya itu dan lain-lain. Enak memang gergajinya ini kita lihat. Nah, dipotongnya lagi
sudah dibikinnya begitu baru dipotongnya lagi tuh, kacau juga tukang itu. Nah, sudah dimasukkan di situ tuh, sehingga daya ikatnya nanti tuh kuat mungkin tuh. Itu pemikiran tukang tuh barangkali tuh. Seperti inilah kira-kira pembuatannya tuh. Wih, sampai malam tuh dia bekerja tuh, kasihannya juga tuh, cari sesuap nasi kasihan tuh. Jadi kiri dengan kanan seperti ini kelihatannya dia bentuknya itu ya. Dia pasangkan kiri dengan kanannya itu. Sudah terbentuk. Nah, tinggal potong depan lagi. Sip. Sudah ketemu sudah. 3 gadingnya itu. Udah istirahat sudah malam ini tuh. Keras hati tukangnya ini tuh. Angkupnya saja tuh, walaupun sudah malam nih, sudah gelap tuh. Kameranya juga nih tidak pakai lampu, ini apa ini, kok gelap sekali ini. Atau mataku kah yang kurang jelas ini melihat. Nah, ini kok tak jelas ini. Demikian ya, terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Belok patah aja. Woi, menunggu.